Udah urusan jin mah urusan dia berdua. Rantem mulu kayak Tom and Jerry. Urusan kita ini pagi, urusan Masjid Nurul Fatah. Ngaji tafsir jalan lain. Apa urusan kita? Urusan manusianya. Maka Al-Ghasyiyah ini adalah surat yang turun ke 67 kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak. Jadi kita ngaji udah banyak juga ini. Udah surat ke 67. Lah kalau kita apalin tuh 67-nya lah bisa gumoh kita. 67 surat udah kita bahas, luar biasa. Maka di sini Imam Jalalain ngajarin kita apa yang diajarkan. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khasi'ah amilatun nasiyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Nurul Fatah beserta jajaran dan pengurusnya, kita jamaah tetap maupun tidak, yang mulia guru kita Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz, selamat, yang syukur alhamdulillah masih terus ngimamin kita. Maka subuh ini kita doakan beliau-beliau, insya Allah orang tua kita, guru kita selalu mendapatkan nikmat kesehatan dan kemanfaatan. Amin. Kita yang hadir sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Fatah, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Keluar dari Masjid Nurul Fatah ini bersih diri kita, bersih jiwa kita, sehingga sebelum kita pulang kita duduk ngaji dalam rangka menyempurnakan ibadah kita yang kedua. Kewajiban kita yang pertama sudah gugur sholat subuh berjamaah, yang kedua menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Mudah-mudahan keluarnya kita dari Masjid Nurul Fatah, Allah bekali kita dengan ilmu yang bermanfaat dan mampu kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Maka pagi hari ini kita menyambung apa yang sudah diimami oleh Ustadz kita. Syukur alhamdulillah Ustadz Selamat tadi di rakaat pertama mengimami kita dengan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lanjut setelah itu ada surat yang namanya Al-Ghasyiyah. Jadi setelah kita baca Sabbihisma rabbikal a'la, maka rakaat kedua biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha atau Jumatan itu disambung dengan Al-Ataka hadisul Ghasyiyah. Maka sebelum kita buka apa itu Ghasyiyah dan kenapa kemudian dibaca oleh Nabi dalam beberapa momen tertentu, ya sholat witir Rasul baca, ya Idul Fitri Rasul baca, ya Idul Adha Rasul baca, ya event-event tertentu Rasul membacanya. Maka sebelum itu kita buka, kita pelajari bersama, kita bacakan suratul Fatihah limu'allifil kitab, untuk penulis kitab yang kita baca setiap Ahad ketiga di Masjid Nurul Fatah, yaitu tafsir Jalalain. Mudah-mudahan penulis kita Al-Imam Jalalain, Allah yataghammadihur rahmah, Allah selalu limpahkan rahmat di alam kuburnya, dan kita yang membaca kitabnya mendapatkan kenikmatan, kemanfaatan dan keberkahan hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, Bapak, Ibu, Ayahanda, Bunda, para guru, para orang tua, para hujjah dan hajah, Imam Jalalain dalam tafsir Jalalainnya mengungkapkan bahwa suratul Ghasyiyah, bahwa surat Al-Ghasyiyah ini adalah Makkiyah, sitta wa ishruna ayatan. Dia termasuk dalam surat-surat yang turun di Mekah, makanya Makkiyah. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, 13 tahun menanamkan akidah, 13 tahun meluruskan niat, 13 tahun membentuk iman, 13 tahun Rasul di Mekah menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan segala konsekuensinya. Kalau kita udah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka subuhnya di Masjid Nurul Fatah, bukan di rumah. Kalau kita udah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya begitu Ustaz Selamat ngangkat tangan amin amin, kita amin juga nggak? Amin, karena iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, terima kasih. Ketika kita sujud kepada Allah, seketika itu juga kita meminta kepada Allah.
Kalau kita udah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kita enggak curhat sama yang lain kecuali hanya kepada Allah. Kita enggak curhat di wall Facebook, ganti status. Kita enggak curhat di Instagram. Kita enggak ngomong di status WA, tapi kita langsung ngomongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini surat Makkiyah, tergolong perjuangan Rasul 13 tahun di Mekah. Maka untuk itu akidah pertaruhannya. Maka sering kita lihat perubahan-perubahan banyak terjadi. Betul Pak? Baik itu perubahan sosial budaya, lebih-lebih perubahan sosial politik. Yang jarang berubah itu perubahan sosial ekonomi. Dari mulai 3/5 angka garis kemiskinan kita, dari total seluruh jumlah penduduk Indonesia masih ada yang hidup di garis kemiskinan. Bahkan 20%-nya miskin mutlak. Maka kalau kita baca surat Al-Ghasyiyah, dia ada dalam posisi Makkiyah, diturunkan Allah di Mekah, maka sesungguhnya ini tugas besar kita untuk menjaga akidah. Jangan sampai, mohon maaf, kita mah subuh Jumatan, pengajian mah tiap hari, bahkan Sabtu Minggu, tapi yang mencuat ke permukaan adalah para dukun. Ada Gus Anu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kata dia. Artinya bukan yang itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, surat apa itu? An-Nas. Diartikan surat Al-Dzariyat. Ya. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu mah bukan surat An-Nas. Itu mah surat Al-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Al-Ghasyiyah ini kita nggak ngomongin jin. Ya Pak ya? Setuju? Kita nggak ngomongin jin. Biar urusan jin, urusan Gus Samsudin sama pesulap merah. Urusan dia aja berdua dah. Ya, nyengono ke sono, nyengono kemari. Nyengono kemari, nyengono ke sono. Udah urusan jin mah urusan dia berdua. Rantem mulu kayak Tom and Jerry. Urusan kita ini pagi, urusan Masjid Nurul Fatah, ngaji tafsir jalan lain. Apa urusan kita? Urusan manusianya. Maka Al-Ghasyiyah ini adalah surat yang turun ke-67 kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, jadi kita ngaji udah banyak juga ini. Udah surat ke-67. Lah kalau kita apalin tuh 67-nya lah bisa gumoh kita. 67 surat udah kita bahas. Luar biasa. Maka di sini Imam Jalalain ngajarin kita. Apa yang diajarkan? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ada pertanyaan hal. Hal itu apa? Apakah? Ataka telah datang. Ka di sini petunjuk, ngomongin orang. Bisa kepada baginda kita Rasul, bisa kepada para sahabat-sahabatnya,
bisa kepada generasi setelah sahabat tabi'in, bisa generasi kepada setelah tabi'in berarti tabi'in, bisa kepada salafus soleh, orang-orang soleh, bisa kepada ulama, dan akhirnya itu khitab petunjuknya kepada siapa? Kepada kita. Berarti Allah lagi nanya kita nggak ini? Lagi nanya nggak Pak? RT nanya, lu udah ngopi belum? Kira-kira kita nyaut apa diem baik? Iya, RT nanya nih, lu udah ngopi belum? Kilo kita meneng baik. Lu udah ngopi belum? Meneng baik. Lah kata RT, saya orang sambet ini mah, begitu kata RT. Lah kagak nyaut. Itu timbang RT, apalagi yang nanya Allah. Kira-kira kita nyaut apa enggak? Nyaut, karena Allah nanya, hal ataka hadithul ghasyiyah. Ghasyiyah ini kejadian yang sangat luar biasa, keadaan yang sangat-sangat luar biasa terkait hari akhir. Allah nanya, hal apakah kau sudah datang, sudah dengar, udah nyampe kepadamu hadis pembicaraan tentang al-ghasyiyah, kejadian yang sangat luar biasa. Ini artinya Allah nanya kita. Kalau Allah udah nanya kita, berarti kita nyaut. Kira-kira nyautnya apa nih? Kayak orang-orang yang pergi umroh sama haji, kan cuma dua ngomongnya, naam, la. Sejadah, khamsar riyal, naam, la. Gitu. Jadi jawabannya cuma dua, naam ama la. Kalau kita udah pernah dengar kejadian yang luar biasa terkait hari akhir, udah pernah dengar, maka kita nyautnya naam, nyautnya bala, nyautnya udah. Kalau kita belum pernah dengar, berarti nyautnya la atau lama belum, ya Allah. Nah ini etika kita, adab kita ngaji. Kalau Ramadan kita sering ditanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ditanya kita, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kira-kira kita nyaut apa dia menang baik? Nyaut. Udah tahu belum kita Lailatul Qadar? Kalau kita udah tahu, naam ya Allah, bala ya Allah, iya ya Allah. Karena ini yang ngomong adalah Allah. Kalau kita di sini digambarkan oleh Imam Jalalain, ghasyiyah itu adalah al-qiyamah, hari kiamat nanti. Kapan itu? Yang jelas bukan hari Minggu. Maka hari ini insya Allah kagak ada kiamat. Ngopi biar banyak, ngeteh biar getem, mancing biar khusyuk. Karena nggak bakal kiamat ini hari ini mah hari Minggu. Lah kapan kiamat hari apa? Hari Jumat, Sayyidil Ayyam. Makanya kalau hari Jumat jangan pada mancing, tasbih betot. Kalau hari Minggu benang sanur betot boleh. Ini artinya bahwa yang disampaikan oleh Imam Jalalain pada titik kejadian hari haknya. Hari haknya tentang kiamat. Disebutkan oleh beliau,
li'annaha tagshal khalaik bi ahlakiha. Hari itu diperlihatkan oleh Allah kehancuran daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pertanyaannya, kalau lagi pada hancur, lagi pada berantakan, kita yang ada di situ panik apa kagak? Panik nggak, Pak? Kayak di sosmed tuh, panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, begitu katanya. Enggak lah, gitu kan. Ini lagi pada hancur nih, kita ditanya sama imam jalan lain, kita panik apa kagak? Orang lagi pada hancur. Maka ada dua golongan yang diperlihatkan oleh Allah. Ada dua keadaan yang diperlihatkan oleh Allah. Ada dua yang mesti kita tahu. Nanti kita lihat posisi kita. Ada yang di pertama atau yang di kedua. Imam jalan lain ketika ini halaka hancur, rusak berantakan, yaumal qiyamah, kata beliau, apakah kemudian kita panik? Apakah kemudian kita bingung? Nah, kita diajarkan, digambarkan dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuh jamak dari wajhun. Muka itu bahasa Arabnya wajhun, satu mukanya. Kalau ada dua muka berarti wajhani. Kalau banyak berarti wujuh. Di sini disampaikan oleh Imam Jalalain bahwa wujuhu yawma idin abbarha minad dawki fil mutawaddihin. Digambarkan oleh Imam Jalalain, ini muka-muka orang meskipun di situ hancur berantakan, the last day of the world, hari terakhir ada di dunia, orang pada panik, tapi ada yang wujuh. Apa itu? Abarabiha azawat wal mutawaddihin. Orang-orang yang mukanya berseri-seri. Dia nggak panik, dia nggak takut, dia nggak khawatir. Muka ini terpancar tenang menurut Imam Jalalain. Khasyi'ah, biasa aja gitu dia, nggak panik, nggak takut, nggak khawatir, tenang, emang udah wayanya. Dia menerima apa yang Allah kemudian berikan kepadanya, bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amilatun nasibah. Amil. Nih kita maaf, sholat subuh kita itu amal apa bukan? Amal soleh nggak kira-kira? Amal soleh. Ya. Kita ngaji amal soleh nggak? Amal soleh. Ya kan? Ntar pulang pakai sendal, berangkat sendalnya jelek, sama-sama warna biru, pulangnya nyari cakapan dikit, amal soleh bukan? Maka kata Allah, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kita rusak amal-amal kita, sedekah kita, amal soleh kita dengan apa? Adha, sesuatu yang merusak. Kalau emang sendal kita nggak ada, ya udah pulang nyeker. Jangan dilihat, ini kayaknya nih, ini kayaknya, bukan lagi kayaknya. Memang agak ada ya, ada yang pengen ya.
Baginda namanya nggak punya sendal kali yang begitu, udah pulang nyeker. Kecuali Ustaz Slamet banyak sendalnya, ada 2 losin, itu sendal pedagang ya. Nah itu boleh juga kan. Maka salat subuh amal, ngaji amal, pakai sendal amal. Yang salat subuh ngaji amal soleh. Pakai sendal orang berarti amal salah, bukan amal saleh. Saleh mah ono ngojek di Sebataya. Ngaji sholat subuh amal soleh, pakai sendal orang berarti amal salah. Tuh ada teh tuh, ya kan? Ya, maksudnya ada juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teh kata Nabi, ya gulam, wahai anak Adam, ida akalta kalau makan, wa ida syaribta kalau minum, fakul wasrob biyaminik, makan dan minum pakai tangan kanan. Saya contohin, kata Nabi, kalau kita minum kudu pakai tangan kanan. Saya contohin nih. Alhamdulillah. Kita mengejalanin kata Nabi. Kata Nabi, wahai anak Adam, kalau ada minuman di depan kamu, minumnya jangan tangan kiri. Tangan mana? Tangan kanan, saya contohin. Kata guru saya, kalau masih haus, minum lagi baik. Tadi saya nemu 5 polisi. Saya emang kata pakai helm. Dia pada pakai motor trail. Kita dipepet. Udah tahu pekinya haji. Dipepet. Mana Pak? Pakai nanya lu mau kemana? Gua gak lihat pakaian gua. Gitu. Ayo ngikut kalau mau. Enggak apa nggak pakai helm? Iya, subuh-subuh mau akan pakai helm, gua ribet. Ayo kalau mau ngobrol nurun patah. Saya belok dia agak belok. Jadi pepet kita begitu. Ya alhamdulillah kita nyebut nurun patah. Manggut-manggut dia. Tahu apa kagak dia. Ya benar. Saya bilang mau Ustaz Ubaid, saya selamat. Iya aja dia. Teman juga selamat kali ya. Kita minum tangan kanan berarti amal soleh. Minum tangan kiri amal salah. Nah, itu yang kita kerjain. Yang ngerjain namanya bukan amal tapi amil. Ini amal, ini amal, sujud amal, kerjaannya. Orangnya yang ngelakuin, yang minum, yang sujud, yang ngaji namanya amil. Maka sering kita dengar amil zakat. Siapa itu? Yang ngurusin zakat. Karena dia amilnya, pelakunya. Maka kata Allah, amilatun nasibah. Si amil yang ibadah nasibah, dia mendapatkan apa yang dia kerjakan. Kalau kita salat subuh berjamaah, summa qa'ada, kita duduk, yadhkurunallah, kita ingat sama Allah, hatta tatlu'i syamsu, sampai terbit matahari, humma yusalli raka'ataini, dia salat 2 rakaat, pahalanya sama kayak haji dan umroh yang sempurna. Tamah. Sama kayak orang berangkat haji sama umroh. Kalau duit udah kagak gablek, baca surat Yasin mulu. Ngapa sih Yasinan mulu? Berangkat haji sama umroh. Ya, tapi nggak dipanggil-panggil, ganti surat Waqiah. Enggak juga, ganti surat Ar-Rahman.
Enggak dipanggil-panggil juga gua ke Baitullah, ganti surat Al-Mulk. Udah baca Yasin, udah Ar-Rahman, udah Waqiah, udah Al-Mulk, udah enggak dipanggil juga umroh sama haji, salah baca. Ganti suratnya, baca surat Tanah. Insya Allah berangkat itu umroh sama haji. Nah di sini amilatun nasibah, orang yang kemudian melakukan itu mendapatkan apa yang dia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasla naran hamiyah. Tadi itu yang pertama gambaran kelompok yang nggak panik, nggak khawatir, terpancar di wajahnya, nerimain apa yang kemudian Allah kasih. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang kena musibah, kuat benar, tabah benar, dia nerimain apa yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua adalah golongan yang kemudian tasla naran hamiyah, orang-orang yang kemudian terikat, mendekat kepada apa? Naran hamiyah, neraka yang kemudian sangat kejam. Maka di sini disebutkan oleh Imam Jalalain, naran hamiyah, neraka itu ya orang-orang itu kelihatan indikasinya. Apa itu? Tusqa min ainin aniyah, ay sadidul hararah, kelihatan mukanya itu muka kemeresan, muka enggak tenang, muka belingsatan, muka kekhawatiran dan muka ketakutan. Tusqa min ainin aniyah, seakan-akan orang itu aniyah, kelihatan putus asa. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Laisa, tidaklah, lahum, mereka punya, ta'amun, makanan, illa min dari'. Nah, kecuali ya makanan itu bikin tambah tidak nyaman. Maka ini pelajaran buat kita. Kalau makan, ya kan, maka yang pertama halalan, yang kedua thayyiban, halal dan baik. Udah tahu asam urat, makan sayur asam geteng banget, ampe emping ninjo diremes, diaurin di atasnya, jadi itu lalapnya jengkol bewe, udah cakep banget dah. Udah makan sayur asam, emping ninjo diremes, ya kan, lalapnya sambal goang sama jengkol bewe, jadi udah itu asam urat. Sayur asam halal nggak? Halal. Jengkol bewe halal, udah ngapa sih ya, kecuali lagi mau sembahyang isya. Begitu sembahyang maghrib biasanya di Masjidul Fatah sampai isya, kuat sembahyang isya baru pulang. Ini karena emang cuacanya udah ber September, November, Desember, Oktober kayaknya ber mulu, dingin, perutnya keroncongan, pulang entaran, bareng nungguin isya, makan jengkol getong banget. Begitu sembahyang isya, ya pulang auzubillahinas, malikin nas, ilahin nas, dah sebelahnya mantep banget. Ya. Itu baru jangan banyak-banyak, sepongge aja sepongge, ini sampai sekilo ditelen semua. Ya. Ini artinya bahwa makanan itu pertama baik, halal, yang kedua dia baik. Doria,
tidak mendatangkan satu yang menyebabkan ketidaknyamanan, mendatangkan penyakit, mendatangkan sesuatu yang akhirnya bikin kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Dilanjutkan oleh Imam Jalalain, la yusminu wa la yughni min ju'. Ntar kelihatan tuh orang-orang yang golongan kedua ini orangnya gering-gering, mukanya kayaknya iseng, kayak orang nggak kena nasi seminggu. Dia nggak gemuk, gering, dan dia kelihatan lapar, iseng aja bawaannya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi makan aniyah, dikasih kenikmatan yang tinggi, ya. Maka la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin naimah. Maka kita diminta untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa duduk begini, alhamdulillah. Berapa banyak orang langsung pulang, kenapa? Karena dia nggak bisa duduk. Nah, yang wasir kan susah duduknya. Ada orang tukang gorengan, kalau udah mulai goreng dari pagi sampai mau menggerib, diri aja dia. Apa sembahyang dia diri juga. Kenapa? Kalau duduk sakit. Jadi ada orang nggak bisa duduk, diri aja. Ada orang kalau udah duduk nggak bisa diri, payah bangunnya, duduk aja duduk. Nah, kita alhamdulillah bisa duduk, bisa nyender, bisa belonjor, apalagi ngeteh, tinggal ngeteh, nggak perlu ke warung ucok, nggak perlu kemudian kita bangunin ucok, cok, gas habis, gula ada enggak, teh ada apa kagak. Ini mah kita duduk, enak nyaman, ini namanya kita dikasih kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisa'iha radiyah. Kita diberikan apa? Lisa'iha menurut Imam Jalalain ini dua. Yang pertama, lisa'iha adalah sa'yun. Sa'yun itu apa? Sa'i. Kan kalau kita umroh, tawaf dulu, baru sa'i, betul? Kita habis wukuf di Padang Arafah, haji, tinggal satu, tawaf ifadah. Kembali kita ke Mekah, ngapain? Tawaf ifadah. Muter 7 kali, tawaf, baru kita sa'i. Sa'i itu adalah lisa'iha, usaha. Nih kita ninggalin bini kita, ninggalin anak kita, mungkin ninggalin objekan kita. Ini usaha kita dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin 'aliyah, maka Allah berikan surga yang paling tinggi. Kalau kita udah usaha, yang penting mah usaha, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan hasilnya mah urusan Allah. Begitu kita nyampe masjid, emang kita ngantuk banget, itu mah urusan Allah. Ya, begitu kita ngaji, ada yang berasa, itu mah urusan Allah. Yang penting kita udah nyampe. Ya. La yusma'u fiha lagiyah. Lago, kata Nabi, kalau kita Jumatan jangan lago. Kan suka tuh Bilalnya imam, ya. Ada Bilal itu ngomong, biasanya sebelum khatib naik, idza qamal khatibu 'alal mimbar fa'alal mimbar. Kalau khatib udah naik mimbar, kelihatan di mimbar, katakanlah, jangan ada yang ngomong gitu.
Jemaah ngomong sama jemaah nggak ada Jumatan, batal Jumatnya. Jemaah ngomong sama jemaah nggak boleh. Fala tatakalam, jangan ada yang ngomong berdua. Fala lago, jangan sampai dia lalai jawabin WA aja. Ya, dulu lagi Jumatan, ini khotibnya kabar ya, khotibnya lama banget lah, khotibnya dikata-katain. Khotibnya lama banget ini. Ya, tunggu ya, tunggu. Nah, orang lagu aja lalai, apalagi khotibnya dijelek-jelekin. Ini khotibnya gue gedeg banget, dia naik. Wah, khotibnya dia gedeg banget naik. Lu tau nggak yang waktu itu kita ketemu dia? Ya, udah mau muntah gue nyetir lah. Ngapa muntah? Pengen muntah di situ. Mau ke toilet sana. Ya. Di sini artinya lagu itu kemudian kita lalai. Makanya jemaah sama jemaah nggak boleh ngobrol kalau lagi Jumatan. Yang boleh jamaah sama khatib. Khatib lagi, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kemanfaatan. Ya, itu jamaah boleh ngomong. Ya, doain saya, encok, boleh. Men jangan doain dia doang kan. Satu kali Nabi ada orang Arab Badui, itu tanahnya gersang. Ya, dia minta, ya Nabi, nggak ada hujan, doain kita. Didoain sama Rasul. Artinya yang boleh dialog khatib sama jamaah, yang nggak boleh jemaah sama jemaah. Yang ada dia ngocok arisan. Kalau jemaah sama jemaah ngobrol, maka nggak kelihatan tuh lagi ya, nggak kedengeran suara-suara atau pekerjaan yang sia-sia. Semuanya bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha ainun jariyah, ada mata air mengalir. Ada mata air itu nanti teh manis ngalir. Ada mata air kemudian susu ngalir. Jariyah itu ngalir di depan kita. Fiha sururum marfu'ah. Nah, surur jamak dari sarir. Tadi malam merem apa kagak, Pak? Merem lah, atau orang doang yang merem, yang lain merem apa enggak? Merem, alhamdulillah. Itu tempat kita merem namanya sarir. Tempat kita merem tuh rebahan, itu namanya sarir, tempat tidur. Lah kalau kita sama bini kita bocah udah pada gede, lah kan sarirnya banyak. Satu sarir, dua sarir roni, kalau banyak namanya sururun. Nah, cuman dia marfu'ah. Itu tempat tiduran, tempat kita duduk di dipan, tempat kita duduk ngasoh, marfu'ah. Dia bisa naik turun. Pernah naik eskalator? Pernah ya. Itu yang di mall, yang di CBD, itu yang eskalator, yang di Borobudur, Plaza Baru Ciledug, ya itu eskalator mall. Kalau di Borobudur nggak ada, yang satu lagi lift namanya. Kalau di CBD masih ada lift, cuman rusak mulu kali ya. Nah, gitu kita mau naik macet, ada aja. Itu lihat eskalator dari pendek ke atas, betul? Itu sejeg-jegan zaman Nabi udah diceritain. Sejeg-jegan belum ada CBD udah diceritain sama Imam Jalalain. Sururum marfu'ah, nanti kita pengen ngelihat bagian kampung Ono, dia naik sendiri. Nah, jadi tempat rebahan kita, tempat ngasoh kita, itu ngelayanin kita. Bocah kemana ya? Udah sono apa? Naik dia, naik. Turun lagi ngeliatin. Jadi lift eskalator udah ada sejak zaman dulu. Diceritain sama Nabi.
diceritain oleh Imam Jalaluddin dalam kitabnya Imam Jalalain, Tafsir Jalalain. Wa aqwabun maudu'ah. Maaf, ini ada gelas, siapa yang naruh? Ada yang naruh nggak? Ini namanya wa aqwabun, dan gelas-gelas maudu'ah udah ada depan kita, tapi gelasnya ini sesuai yang kita mau. Ada gelasnya begono, ada gelasnya begini ya. Kalau kita ngopi, kira-kira gelasnya begini ya, kilan dikit kali ya. Kalau ngopi segini mah doyan mana. Kalau saya lagi mondok, ngopi itu seember, ngopinya ember air panas, tuangin kopi, terus ngaduknya pakai misjab, gantungan baju. Nah itu menaduk kuat dah. Siapa yang kuat-kuatan minum duluan, nggak pakai gelas, uyup tuh di apa namanya, di ember. Jadi kita 6 tahun ngopi nggak pernah pakai gelas, ngopinya di ember, panas melepuh. Nah itu yang paling kuatnya minum pertama. Ya kalau dia minum pertama puas dah dia, wayah apa aja dia mau. Yang terakhir tinggal gedok doangan. Dua orang segitu banyak minumnya cuma seember doang. Nah ini kalau kita minum teh segini, botok dah ini mah. Pas, namanya teh manis, apalagi kita ngomongnya sejam, ya kan kongkonya pas. Tapi kalau kopi biasanya dikitan dikit. Nah di sini wa aqwabum maudu'ah, gelas kita itu sesuai kemauan kita. Begitu kita pengen ngopi, yang datang gelasnya nggak begini, kilan. Kita pengen ngeteh, nah kalau siangan dikit kita pengen minum es cendol, gedean lagi, ya kan, siang panas, ya kan. Maka di sini kemudian, ya kan, wazarabiyu mabsusah, kita duduk di karpet yang enak. Nah ini namanya zarabil, karpet permadani. Ada tempat namanya zarabil, itu di Persia. Tempatnya adem, duduknya enak. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat onta? Bagaimana onta diciptain? Onta gede apa enggak, Pak? Gede. Tapi kupingnya kecil apa gede? Kupingnya kecil banget, seuprit. Badannya gede, kupingnya kecil. Udah gitu bulu mulu. Alhamdulillah. Matanya bukan di depan, rada ke belakang. Kenapa matanya rada ke belakang? Kalau di depan kelilipan. Hidupnya di padang pasir. Kalau matanya di sini, udah begini mulu dia. Makanya dia matanya di sini, bukan di sini. Karena diciptain di tempat yang penuh badai. Nah, kita disuruh mikir, onta itu kalau udah musim dingin, musim hujan begini, dia kagak minum 6 bulan, nggak minum. Kuat dia. Kalau dia nggak minum, badannya nyusut, kering. Makanya kalau musim dingin tuh onta pada kering, gering dia. Tapi kalau ntar musim panas, sekali minum itu bisa 20 liter. Bisa 30 liter, yang banyak 10 sama 20 liter. Seketika dagingnya numbuh kalau dia minum. Nah itulah kita disuruh ngapain? Disuruh belajar sama onta. Bahwa onta salah satu makhluk Allah yang Allah berikan kelebihan. Terakhir, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Lihat, innama anta mudzakir, tugas kita cuma ngasih tahu, tugas kita cuma ngingetin. No bocah di rumah udah dibangunin belum?
Nah, bangun. Ya, bini kita udah dibangunin belum? Ya, bangunin pakai tangan, jangan pakai kaki. Pakai kaki. Gua mau ke masjid, gitu. Kunci mana? Bininya bangunin pakai kaki. Ya. Tugas kita ngingetin doang, diingetin lagi sampai dia melakukan sholat subuh. Sehingga ada orang yang kemudian gak beriman, bukan tugas kita. Ada orang diajak ngaji, dia gak mau ngaji, bukan tugas kita. Kita mah tugasnya nyampein doa. Nah, tapi dia harus tahu apa itu. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nanti ada siksa yang sangat pedih. Ditutup oleh Imam Jalalain, inna ilaina iyabahum. Inilah yang kita kerjain, inilah yang kita perbuat, inilah amal kita. Tsumma inna alaina hisabahum. Itulah yang akan dihitung. Begitulah kata Imam Jalalain, ditutup jazaohum la tatrukuhu abada. Nggak bakal salah hitung, nggak bakal amal kita ketukar. Innama jazaohum, itulah yang akan dikasih Allah kepada kita. Mudah-mudahan amal kita, sholat subuh kita, ngaji kita, ngeteh kita, semua jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima untuk kemudian nanti kita menghadapnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kasih kesempatan kita umur panjang sehingga masih bisa beramal, ngumpulin bekal buat perjalanan kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badan kita, hilang penyakit kita, enak ibadah kita, bisa tetap ngaji di Nurul Fatah, dan mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, nanti doanya saya selamat. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.